Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ia di pihak kita. Teks firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, para murid meributkan ada orang lain yang dapat mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia di pihak kita. Mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus katakan dalam teks ini. Yang pertama, sikap berpikir terbuka. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-38 dan juga ayat yang ke-39. Para murid merasa tidak nyaman karena ada seseorang yang bukan bagian dari kelompok mereka melakukan pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka bukan bagian dari kelompok 12 murid. Tuhan Yesus menegur sikap eksklusif para murid dan mengajarkan bahwa pekerjaan Tuhan tidak terbatas pada satu kelompok saja. Jangan merasa bahwa hanya gereja atau komunitas kita yang benar. Jika seseorang mengerjakan sesuatu yang baik dalam nama Tuhan Yesus secara autentik, kita seharusnya bersyukur, bukan iri hati atau menolak mereka. Kemudian makna yang kedua, siapa yang tidak melawan, ia ada di pihak kita. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-40. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip inklusivitas dalam pekerjaan Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa orang yang tidak melawan Tuhan Yesus sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain hanya karena mereka di luar kelompok kita atau berbeda dalam cara melayani Tuhan. Dalam pelayanan, kita perlu bekerja sama dengan orang lain karena kekristenan bukan tentang persaingan, tetapi tentang membawa kerajaan Allah di dunia. Kemudian makna yang ketiga, kebaikan kecil tidak akan terlupakan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-41. Tuhan menghargai setiap tindakan kasih. Tuhan menghargai setiap tindakan kasih, sekecil apapun, yang dilakukan demi nama Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan bahwa kebaikan itu harus dilakukan, karena kamu adalah pengikut Kristus. Kuncinya bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya, yaitu motivasi kita untuk Kristus. Karena perbuatan kecil yang mencerminkan kasih Kristus dapat menjadi kesaksian bagi orang lain dan memiliki nilai kekal. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah berbuat baik, sebab Tuhan melihat dan akan membalas setiap kebaikan kita. Kita bisa baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, jangan membatasi pekerjaan Tuhan hanya dalam kelompok kita. Yang kedua, siapapun yang bekerja untuk Kristus, meskipun tidak seperti kita, tetap berada di pihak Tuhan. Yang ketiga, setiap kebaikan yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Ayat ini mengajarkan inklusivitas dalam iman dan mengingatkan kita untuk fokus pada karya Tuhan yang lebih luas daripada batas-batas kelompok tertentu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.